Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman, buat paling-palingku dan buat ilmu semua dimanapun panjenengan berada. Selamat buat panjenengan semua yang menyaksikan video saya saat ini. Semoga rezekinya lancar, diberi kesehatan selalu dan dalam perkenalkan, nama saya Bismillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi pertanian di Desa Pulosari Karangtengah. Potensi pertanian di Desa Pulosari Karangtengah Demak. Sektor pertanian merupakan salah satu potensi unggulan yang memberi kontribusi paling besar terhadap perekonomian warga masyarakat Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Hal ini didukung dengan pemberdaya lahan yang luas. Untuk potensi pertanian dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu lahan sawah dan lahan kering. Sedangkan areal persawahan yang ada di Desa Pulosari mencapai kurang lebih 117,64 hektar yang mencakup dukuh keliling dan kerajaan. Dalam sistem pengolahan sawah yang dilakukan oleh kebanyakan petani yang ada di Desa Pulosari menggunakan sistem tradisional dan modern. Karena dari sebagian masyarakat Pulosari sudah ada yang mempunyai alat teknologi pertanian seperti hand traktor, yaitu alat membajak sawah, dan combine harvester, yaitu alat untuk memanen padi. Sebagian masyarakat Desa Pulosari memiliki mata pencaharian sebagai petani, sehingga terdapat berbagai komoditas yang mereka tanam sesuai dengan kebutuhan mereka. Komoditas pertanian yang terdapat di Desa Pulosari antara lain komoditas padi, jagung, kacang hijau, bawang, dan lain-lain, di mana yang menjadi komoditas utamanya adalah padi. Untuk pengairan sendiri, masyarakat Desa Pulosari khususnya petani memanfaatkan sumber air yang berasal dari bendungan Bragung, Guntur, dan waduk lapangan desa. Menurut Jalil, pengairan merupakan kendala utama untuk para petani khususnya pada musim kemarau. Pada musim kemarau, para petani hanya memanfaatkan pengairan sebagai tada hujan sehingga mengakibatkan penurunan produktivitas pertanian yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat yang mayoritasnya petani. Sekian penjelasan tentang potensi pertanian di Desa Pulosari Karangtengah Demak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Prestami dari Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi pertanian Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes memiliki potensi yang begitu besar di sektor pertanian. Dari situ banyak memproduksi beberapa komoditas pertanian, mulai tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Kabupaten Brebes telah mendukung ketahanan pangan regional dan nasional, utamanya komoditas padi dan bawang merah yang menjadi ikon Kabupaten Brebes. Saat ini, kontribusi pertanian Kabupaten Brebes memenuhi kebutuhan pangan untuk 1,8 juta lebih penduduk Brebes, sedangkan bawang merah telah memenuhi lebih dari 30% kebutuhan nasional. Brebes merupakan sentra bawang merah terbesar di Indonesia, telah memberikan kontribusi 18,5% produksi nasional atau 57% dari produksi Jawa Tengah. Bawang merah hasil petani di Kabupaten Brebes tak hanya dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri, namun komoditas tersebut juga dapat memenuhi kebutuhan luar negeri. Brebes merupakan satu dari sekian daerah yang menjadi penopang utama kebutuhan pangan nasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Pangestu Alam dari kelas Agribisnis B Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan menyampaikan tentang potensi pertanian di Kelurahan Susukan, Kecamatan Timur. Daerah wilayah Kelurahan Susukan ini dapat dikatakan potensi pertanian cenderung relatif pada posisi menengah atau sedang, dikarenakan ketersediaan lahan yang semakin berkurang dikarenakan untuk pembangunan komplek perumahan dan pembangunan bendungan sungai yang harus mengorbankan lahan pertanian milik warga. Berdasarkan data yang diperoleh, potensi pertanian terbesar yang ada di wilayah Kelurahan Susukan Ungaran Timur adalah
lahan persawahan desa yang sangat luas sebagai penghasil padi dengan bekerja sama bersama petani menggunakan sistem penerapan sewa. Dengan data yang didapat dari Kelurahan Sukan terdapat 12 petani yang ikut bekerja bersama dalam pengolahan persawahan dengan sistem sewa tersebut. Tidak hanya petani yang bekerja sama dengan desa, dengan adanya program Sekolah Membangun Desa, SMK Negeri Haji Munadi Ungaran yang berlokasi di Jauh dari Persawahan Desa Sukan ikut berperan, ikut memajukan potensi pertanian tersebut dengan sebagian luas persawahan lahan 200 meter persegi yang telah bertahun-tahun dimanfaatkan sebagai lahan praktik siswa pertanian SMK Negeri Haji Munadi Ungaran dan sebagai sarana memberikan ilmu baru di dunia pertanian dan penerapan mesin-mesin pertanian modern yang ada di sekolah, menambah pengetahuan bagi siswa dan bagi warga sekitar yang menjadikan dasar atau fondasi kuat untuk tetap dapat menjaga potensi pertanian yang ada di wilayah Kelurahan Susukan. Selain dua potensi pertanian utama tersebut, juga terdapat potensi pertanian yang lainnya, seperti warga yang berprofesi sebagai penjual pupuk, sebagai penjual tanaman hias, sebagai penjual bibit tanaman, tentunya sebagai profesi yang menguntungkan di dalam dunia pertanian untuk dapat melestarikan potensi-potensi pertanian. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya Haji Pangestu Alam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Widiasari dari Fakultas Pertanian Universitas Hasyim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan potensi pertanian yang ada di Desa Pati, Kabupaten Pati sesuai nama julukannya, yakni Pati Bumi Minatani. Hal tersebut berdasarkan namanya sudah bisa ditebak bahwa kawasan lingkungan Pati dilingkupi dengan laut serta lahan pertanian. Banyak menggantungkan hidup dari mengais rezeki di laut sebagai seorang nelayan, dan juga banyak yang menekuni bidang pertanian. Pati mempunyai potensi yang luar biasa, yaitu potensi pertanian akan menghasilkan produk yang melimpah dari jumlah luas lahan di daerah setempat. Potensi pertanian kita punya lahan yang luas, ada 59.000 sekian hektar lahan, dan itu khususnya untuk tanaman padi. Slogan Pati Bumi Minatani sangat tepat diberikan untuk daerah ini, mengingat banyak komoditi pertaniannya yang menjadi andalan seperti misal padi, ketela pohon, pisang, kacang hijau, semangka, tebu, kelapa kopjor, kopi, cengkeh, perikanan laut, dan masih banyak lagi. Bahkan tidak sedikit dari komoditi tersebut yang berkualitas ekspor. Berbagai program baik dari pusat sebagai di tingkat provinsi dan kabupaten mendukung pertumbuhan peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Pati seperti SLPTT, SLPHT, PUAP, LM3, bantuan langsung benih, bantuan pompa irigasi, traktor, pembuatan embung, rumah kompas, dan lainnya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Sawa Mulia dari jurusan Pertanian Agribisnis kelas B akan menyampaikan tentang potensi pertanian di Kota Semarang, tepatnya di daerah saya di Kecamatan Semarang Selatan. Di Kecamatan Semarang Selatan sendiri, potensi pertaniannya sangat-sangat rendah dikarenakan ketersediaan lahan di sini hampir tidak ada. Kemudian ada data yang saya ketahui tentang potensi pertanian di daerah Kecamatan Semarang Selatan, yaitu yang pertama tidak ada lahan untuk pengembangan pertanian, yang kedua komoditas tanaman buah-buahan, mangga 3.300 pohon, pisang 140 pohon, yang ketiga potensi pertanian dengan cara memanfaatkan pekarangan melalui tabula pot dan cara lain yang lebih praktis, yang keempat ternak besar dan kecil, populasi sapi perah 9 ekor, populasi kambing 226 ekor, yang kelima ternak unggas ayam buras 18.950 ekor merupakan usaha sambilan, yang keenam tanaman keras mahoni merupakan tanaman penghijauan di turus jalan. Sekian data yang saya ketahui tentang potensi pertanian di Kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Semarang Selatan. Apabila ada kesalahan atau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariska Aulia Mafuatin dari kelas Agribisnis B Fakultas Pertanian Universitas Hasyim Semarang. Di sini saya akan menyampaikan tentang potensi pertanian di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur. Di wilayah Kelurahan Susukan ini dapat dikatakan potensi pertanian cenderung relatif pada posisi menengah atau sedang, karena ketersediaan lahan yang semakin berkurang untuk pembangunan komplek perumahan dan pembangunan bendungan sungai yang mau tidak mau harus mengorbankan lahan pertanian yang ada di tengah-tengah desa menjadi alasan utamanya.
Berdasarkan data yang diperoleh, potensi pertanian terbesar yang ada di wilayah Kelurahan Susukan, lahan persawahan desa yang sangat luas sebagai penghasil padi dengan bekerja sama bersama petani menggunakan penerapan sistem sewa. Berdasarkan data yang didapat dari Kelurahan Susukan, terdapat 12 petani yang ikut andil dalam pengelolaan persawahan desa dengan sistem sewa tersebut. Tidak hanya petani yang bekerja sama dengan desa, dengan adanya program Sekolah Bangun Desa, SMKN Hamunadi yang berlokasi di Komplek Dinas Pertanian tak jauh dari persawahan desa Susukan ikut berperan dalam memajukan potensi pertanian tersebut. Dengan sebagian luas lahan persawahan desa seluas kurang lebih 200 meter persegi. Selain dua potensi pertanian utama tersebut, juga terdapat potensi pertanian lainnya, seperti terdapat warga yang berprofesi sebagai penjual pupuk, penjual tanaman hias, penjual bibit buah tanaman, yang tentunya menjadi profesi yang menguntungkan di dalam dunia pertanian, serta untuk dapat melestarikan potensi-potensi pertanian yang ada kini dan nanti. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Irfan Cahyono dari kelas Agribisnis B, Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan menyampaikan potensi pertanian di Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Di Kelurahan Pudak Payung ini juga bisa disebut sebagai sentra penghasil singkong terbanyak di Kecamatan Banyumanik. Selain mempunyai potensi pertaniannya, di Kelurahan Pudak Payung juga akan terkenal olahan hasil pertaniannya. Contohnya singkong diolah menjadi lemet, lepon, tapi singkong, jagung diolah menjadi kue talam jagung, jenang jagung, lapas jagung, dan kacang tanah diolah menjadi payek kacang, amcang kacang, dan jajanan pasar lainnya. Mayoritas petani di Kelurahan Pudak Payung ini menanam tanaman singkong, jagung, dan kacang tanah. Mengapa petani di Kelurahan Pudak Payung menanam tanaman tersebut? Karena di Kelurahan Pudak Payung ini sumber daya airnya juga terbatas, dan bisa dikatakan di Kelurahan Pudak Payung ini cuacanya sangat panas. Di wilayah Kelurahan Pudak Payung ini dapat dikatakan posisi sangat rendah akan potensi pertaniannya, dikarenakan keterbatasan tempat dan kurangnya sumber air sebagai alasan utamanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk potensi pertanian yang ada di Pudak Payung ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.